Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semuanya. Mari lambaikan dulu tangan saudara, amin. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, amin. Dan selamat menikmati Tuhan. Kita percaya di minggu ini pasti kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami berkata Engkau baik dan amat baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami menikmati Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Hai church, selamat hari Minggu. Yuk sama-sama kita masuki gerbangnya dengan puji-pujian yang terbaik bagi Sang Raja. Come on, let's sing together. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Mari kita nyanyikan bersama. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes Jesus, kami mau bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan yang telah tertulis buat kami. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan, karena kami yakin Engkau selalu menyertai kami. Yes, amin. Mari kita bersorak menyanyi buat Sang Raja. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Yes Jesus, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai terbaik buat Sang Raja. Kami percaya Engkau yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Haleluya.
hidupku, mujizat selalu ada. Haleluya. Tuhan, rencanamu sempurna, tergenapi dalam hidupku. Rancangan yang besar, ajaib bagiku, kuasa Yesus sanggup melakukannya. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menolongku, menolongku. Allah sanggup, Allah sanggup menopangku. Amin. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Yes, Tuhan. Tuhan setia akan janjinya, dimeteraikan di kayu salib. Sepanjang hidupku nyatalah karyanya, sungguh dahsyat dan ajaib. Tuhan setia akan janjinya, dimeteraikan di kayu salib. Haleluya. Sepanjang hidupku nyatalah karyanya, sungguh besar dan ajaib. Yesus Tuhan, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah sanggup menopangku. Amin Tuhan. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Di hidupku, mujizat selalu ada. Di hidupku, mujizat selalu ada. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman kita katakan, aku percaya
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan langsung menyimak ya dan konsentrasi kepada apa yang kita akan renungkan bersama pada siang hari ini. Saya mau langsung ajak saudara melihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus ingin berbagi rahasia. Karena dulu dia juga pernah mengalami situasi yang berat untuk dijalani. Ya, tantangan dan pergumulan yang luar biasa dia pernah hadapi. Dan dia ingin berbagi tips untuk kita, siapa tahu kita juga ada yang sedang dalam kondisi yang sama. Dan jujur semua kita, kalau kita boleh bicara terus terang, keadaan kita semakin tidak baik tahun ini. Ya, kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, terutama virus, ya, virus corona yang membuat perekonomian dunia menjadi lesu dan membuat banyak orang ketakutan. Sehingga banyak orang akhirnya hanya berani diam di rumah dan tidak berani berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita belum terlalu merasakannya, tapi kalau Bapak Ibu ke luar negeri, ya mereka begitu sangat ketakutan di sana. Oke, mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, goalnya ke sini. Ya, saudara, tujuan Tuhan bukanlah supaya hidup kita tidak ada masalah. Tetapi tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menghadapi setiap masalah tanpa kita tawar hati. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi luar biasa, Paulus ya ingin bersaksi kepada kita, bisa loh. Bisa, sekalipun semua yang lain merosot, kita enggak tawar hati, bisa. Ya, sekalipun saham merosot, sekalipun perekonomian merosot, sekalipun mungkin pendapatan dan keuntungan kita merosot, sekalipun mungkin rasa aman kita merosot. Ya, saudaraku, tapi bukan berarti kita otomatis harus tawar hati menghadapi semuanya itu. Bukan berarti lalu kita harus putus asa, hidup kita jadi kering, dan tidak ada lagi hal yang baik yang kita bisa nikmati. Jadi dalam ayat ini Paulus ingin bersaksi, aku pernah ngalami. Ya, ketika semuanya merosot, tapi justru batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya ya, sementara ada banyak kemerosotan, justru hal-hal yang ada dalam batin Rasul Paulus, apa itu? Mungkin itu damai sejahteranya, mungkin itu pengharapannya, mungkin itu sukacitanya. Pokoknya semua yang ada dalam manusia batiniah Paulus justru tidak ikut merosot. Ya, malah dibaharui sehari ke sehari. Nah, apa rahasianya? Bukankah kita juga ingin seperti itu? Kita ingin agar ya sementara dunia memang penuh dengan persoalan dan tantangan, kita ingin agar apa yang ada dalam manusia batiniah kita tetap stabil, tidak ikut merosot, tidak ikut drop. Rahasianya di ayat berikutnya. Paulus mengatakan selanjutnya di ayat 17. Dia bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara mungkin berkata, tuh Pak, ya ternyata penderitaannya Paulus ringan. Makanya dia nggak tawar hati, kemerosotannya ringan. Saudara jangan tertipu dengan kalimat ini. Ini bukan kalimat kenyataannya, ini hanya kalimat iman. Ini hanya kalimat positif dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, kalau saya mau tunjukkan, mari kita lihat, kita stop dulu ayat ini, kita akan coba lihat ayat yang lain untuk mengecek ya
penderitaan macam apa sih yang Paulus alami? Yang tadi dia sebut ringan, padahal kenyataannya enggak ringan. Mari lihat 2 Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 23 mulai. Nah, inilah hal-hal yang dialami oleh Paulus. Yang tadi dia sebut, oh itu ringan kok. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan begini, ya, apakah mereka pelayan Kristus? Wow. Aku berkata seperti orang gila, aku ini lebih lagi. Ya, aku lebih banyak, perhatikan. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24, ya dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu artinya dipukuli dengan segala macam benda. Ya, jadi enggak sekedar cuma dipukul, tapi dipukuli dengan segala macam benda. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Ayat berikutnya, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Satu lagi, 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut tadi penderitaan ringan. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat itu. Ya, Paulus hanya ingin menunjukkan bahwa dia tidak mempersoalkan semua penderitaan itu. Sekalipun faktanya itu adalah penderitaan yang sangat berat. Kembali kepada 2 Korintus 4 tadi, ayat 17. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus mau berkata begini, ya, semua yang aku alami tidak membuat aku tawar hati. Karena apa? Aku sadar akan ada kemuliaan kekal meskipun itu belum terlihat. Tapi kesadaran Paulus sudah sampai ke sana. Paulus tidak hanya menyadari apa yang terjadi hari itu. Tapi Paulus mampu menyadari apa yang akan datang kemudian. Sehingga itulah yang membuat dia bisa bertahan dan tidak tawar hati ketika menghadapi semua kemerosotan dan penderitaan yang ada. Nah saudara, itulah masalah kita. Kenapa kita seringkali tawar hati, kita seringkali gampang menyerah, putus asa, kecewa, dan pahit kepada Tuhan, karena kesadaran kita hanya terbatas menyadari apa yang sedang terjadi. Kita nggak mampu menyadari hal-hal yang akan terjadi setelah semua yang hari ini kita alami. Kesadaran kita hanya terbatas pada apa yang kita lihat hari ini. Kita tidak punya mata rohani, kita tidak mampu menyadari apa yang Tuhan sediakan di balik semua yang terlihat hari ini. Makanya ayat berikutnya, ayat 18, Rasul Paulus memperjelas apa yang dia maksud. Dan ini adalah formula yang dia ingin bagikan kepada kita. Supaya kita pun di tengah kemerosotan dan penderitaan yang mungkin kita sedang alami, kita bisa tidak tawar hati. Yaitu dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan atau tidak terperangkap begitu ya, kepada yang kelihatan.
ya, melainkan yang tak kelihatan, yaitu kemuliaan yang Tuhan siapkan setelah semua yang kelihatan ini dia alami, ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi hari ini Paulus ingin berbagi nih. Dia pernah coba formula ini dan berhasil. Itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bisa melewati semuanya. Karena dia tidak terperangkap hanya pada apa yang dia lihat hari itu. Ya, dia belajar menyadari hal-hal yang mungkin Tuhan sedang siapkan di depan. Meskipun itu belum terlihat oleh mata jasmaninya. Nah, persoalan kita adalah begini, persoalan kita. Kita lebih sadar dengan apa yang sudah terlihat saja. Ya, krisis yang terlihat. Hanya itu kesadaran kita. Oh, ada masalah. Oh, masalahnya berat. Oh, masalahnya berbahaya. Kita hanya sadar terhadap hal-hal yang sudah kelihatan. Sementara hal-hal yang belum kelihatan, yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang siapkan, kita kurang bisa menyadarinya. Akibatnya kita terperangkap dengan apa yang kita lihat hari ini dalam hidup kita. Jadi ada sebuah kondisi darurat, kalau saya boleh bilang ya. Ada sebuah kondisi darurat yang genting, yaitu darurat kesadaran dari kita, orang-orang percaya. Kita disebut orang percaya, tapi jujur kita sulit percaya kepada apa yang belum kelihatan. Ya, kehadiran Tuhan kita kurang sadari. Karena kita bilang, mana Tuhan, mana? Kehadiran kuasa Tuhan, kehadiran janji-janji Tuhan, kehadiran anugerah Tuhan, sulit kita, kita yakini. Karena masalahnya nggak terlihat. Tapi kalau percaya ada masalah, percaya ada krisis, gampang sekali. Karena itu sudah terlihat di depan mata kita. Makanya Paulus menyimpulkan di pasal berikutnya, mari lihat lanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 7. Tadi 2 Korintus 4, ya. Kemudian Paulus berikan satu kesimpulan dengan kalimat yang lebih sederhana. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama kesimpulan ini, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi inilah yang membuat Paulus akhirnya tidak tawar hati. Karena dia tidak mau terperangkap dengan apa yang terlihat. Karena dia yakin yang terlihat bisa berubah kok. Bahkan mungkin besok sudah berubah, apa yang terlihat hari ini tidak lagi terlihat besok. Makanya jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru kecewa sama Tuhan, jangan buru-buru tinggalkan Tuhan hanya karena melihat yang buruk pada hari ini. Karena yang kelihatan bisa berubah kok. Jadi PR kita adalah hari ini, mari kita latih membangun kesadaran akan perkara-perkara ilahi yang memang belum terlihat ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesesakan. Janji Tuhan memang belum jadi kenyataan, tetapi kita belajar menyadari itu. Jangan cuma sadar bahwa ada krisis, jangan cuma sadar bahwa ada persoalan, tapi sadarlah juga ada Tuhan. Sadarlah juga ada kasih karunia-Nya. Sadarlah juga ada anugerahnya. Itu akan membantu kita untuk bisa melewati semua keadaan yang sulit. Tapi sekali lagi masalahnya ya, masalahnya begini, sistem kepercayaan kita hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Makanya kita sering tuntut bukti dulu kan, mana tunjukkan dulu baru saya percaya. Ya, hadirkan dulu baru saya percaya. Jadi kita punya sistem kepercayaan
hanya berdasarkan apa yang sudah terlihat, baru kita percaya. Nah, yang belum terlihat sulit untuk kita percayai. Padahal ya, semua yang real, semua yang eksis itu tidak harus terlihat kan? Ya, kita ini nggak fair. Ya, kita nggak fair ketika kita berkata, mana Tuhan? Tunjukkan dulu Tuhan di depan mata saya, baru saya akan percaya. Mana kebaikan Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Artinya kita menuntut, ya, perlihatkan dulu dong, baru saya percaya. Sementara dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak kelihatan, kita bisa percaya kok. Contoh, virus corona tadi. Ya, virus corona, COVID-19. Banyak orang takut, padahal apakah kita bisa lihat virusnya? Enggak bisa. Mata kita enggak bisa lihat virusnya, tapi kita sadar ada virus corona. Sedang mewabah, sedang merajalela. Padahal mata kita nggak bisa lihat, tapi kau percaya ada virus? Kenapa kita tidak seperti itu kepada Tuhan? Sekalipun Tuhan nggak kelihatan, kita percaya Dia ada. Kenapa kepada Tuhan kita tuntut, mana tunjukkan Tuhan bahwa Engkau ada, baru saya akan percaya. Kepada virus corona kau nggak seperti itu. Kita nggak nuntut mana virusnya enggak. Tapi kita percaya ada virus. Atau contoh lain ya, contoh lain, kalau kita ada di sebuah ruangan restoran atau lounge atau kafe, ya lalu ada stiker biru, ada tulisan free wifi, ya free wifi. Lalu kita langsung percaya bahwa di ruangan ini ada gelombang wifi. Langsung kita connect gadget kita ya dengan gelombang yang ada. Pada gelombang wifi-nya kita nggak lihat bentuknya kayak apa. Ya, tapi kita percaya ada gelombang wifi. Nah, kita nggak nuntut kan mana gelombangnya, bentuknya kayak apa. Baru saya akan percaya bahwa ada gelombang wifi. Tapi kepada Tuhan kok kita selalu nuntut mana Tuhannya. Ya, mana kasihnya, baru saya akan percaya. Jadi kita nggak fair, saudara. Dalam banyak hal kita nggak fair. Ya, mari, ayo perbaiki ini. Ya, bangun kesadaran tentang hal-hal ilahi. Jangan cuma ya hanya sadar dengan apa yang terlihat. Inilah yang Paulus alami, ya sehingga dia bisa melewati semua penderitaan ringan yang sebetulnya berat yang dia pernah alami. Mari kita lihat sebuah kasus lain ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 mulai. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 dikatakan ketika pelayan abdi Allah, ini bujangnya atau pembantunya Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, mengepung kota itu maksudnya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, bahasa lain, habislah kita tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Kenapa dia takut? Kenapa dia bilang celaka? Karena matanya melihat sebuah pengepungan yang berlaku atas kota di mana dia tinggal. Matanya melihat sebuah ancaman. Ya, akibatnya dia berkata, habislah kita Tuhan. Tapi lihat apa reaksi Elisa di ayat yang berikutnya. Ya, ayat 16, jawab Elisa, jangan takut tuh. Apakah Elisa tidak melihat pengepungan yang sama? Saya yakin mata Elisa melihat pengepungan yang sama. Mata Elisa melihat ancaman yang sama. Tapi kok responnya berbeda? Elia nggak ikut-ikutan berkata, iya benar, habislah kita. Enggak.
Tapi justru Elia dengan tenang dia berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, kenapa Elia tidak takut? Karena Elia menyadari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu penyertaan Tuhan yang lebih kuat daripada ancaman yang dilihat oleh mata jasmani mereka. Nah, bujangnya nggak lihat. Bujangnya tidak punya kesadaran tentang hal-hal rohani dan hal-hal ilahi yang sebetulnya ada. Makanya karena tidak punya kesadaran akan hal-hal ilahi, akhirnya bujangnya gampang tawar hati. Dikit-dikit ngomong habislah kita, ya, binasalah kita, celakalah kita dan sebagainya. Tapi Elisa, ya, dia tidak cuma sadar ada masalah, tapi dia juga mampu menyadari ada perlindungan Tuhan. Akibatnya Elisa tidak terpancing, tidak terjebak dan terperangkap untuk tawar hati dan gelisah. Lalu ayat berikutnya, Elisa melakukan sebuah doa yang merupakan kebutuhan kita juga hari ini. Ayat berikutnya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Bahasa lain berkata, jadikanlah bujangku ini melihat. Ya, berarti selama ini dia buta rohani. Ya, kita juga tanpa sadar kita banyak mengalami kebutaan secara rohani. Kita hanya melihat secara jasmani. Ya, kita nggak mampu melihat dunia lain, dunia rohani. Fakta lain, fakta-fakta rohani kita nggak mampu lihat. Kita hanya bisa lihat fakta jasmani. Padahal saya masih ingat MH Ainun Najib, salah satu guru bangsa, dia pernah bilang, jangan terperangkap hanya pada satu fakta. Sebab dalam hidup ini, di balik fakta ada fakta lain. Nah, makanya jangan terperangkap pada satu fakta. Sebab dalam setiap fakta, di balik itu ada fakta yang lain. Contoh, ya. Olahraga, contoh ya. Olahraga, faktanya capek. Nggak ada olahraga yang nggak capek. Sekalipun catur, tetap capek, saudara. Mikir capeknya. Ya, olahraga faktanya capek. Makanya banyak orang malas olahraga karena terbentur pada fakta pertama, yaitu capek. Tapi di balik fakta pertama ada fakta berikutnya, olahraga itu menyehatkan. Nah, orang seringkali tidak mampu menyadari fakta di balik fakta yang ada. Orang seringkali hanya terjebak pada fakta pertama. Olahraga malas, gerah, berkeringat, capek, ngos-ngosan. Padahal ada fakta berikutnya di balik fakta yang pertama tadi. Yaitu olahraga itu menyehatkan. Atau contoh lain ya, jamu misalnya. Ya, jamu. Saya sering kasih contoh, saya suka garlic, bawang putih. Beberapa tahun yang lalu kan banyak grup Korea suka datang ya. Beberapa kali saya dampingi makan ya makanan Korea supaya mereka nggak sakit perut. Jadi diajak makan makanan mereka juga. Orang Korea lihat saya makan garlic, ada yang nyeletuk gini, kamu lebih Korea dari saya katanya. Karena saya suka garlic. Ya. Anak saya selalu berkata, "Pak, apa enaknya garlic?" Ya memang nggak enak. Faktanya garlic itu nggak enak. Faktanya jamu itu pahit. Tapi kita nggak terbentur hanya pada satu fakta itu kan. Ya, memang sekalipun jamu itu pahit faktanya, tapi ada fakta berikutnya. Jamu itu menyehatkan. Ya, memang garlic faktanya pedas, panas, bisa bikin kebakaran di tenggorokan, tapi ada fakta berikutnya, ya, itu menyehatkan. Nah, jadi Saudara, ya, Elisa berdoa kepada Tuhan agar bujangnya ini jangan hanya bisa melihat fakta pertama. Ya, Elisa berdoa agar kesadaran si bujang mampu menyadari hal-hal
ilahi yang tidak terlihat. Mampu menyadari fakta-fakta berikutnya di balik fakta yang pertama tadi. Nah, good news-nya adalah Allah yang membuka mata bujang Elia itu adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Jadi dia juga pasti akan mau dengan senang hati mencelikkan mata kita. Ya, ayo doa, Tuhan celikkan mata rohaniku. Ya, Tuhan tumbuhkan kesadaranku akan perkara-perkara ilahi yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Supaya aku bisa mengatasi rasa takutku. Supaya aku bisa menetralisir tawar hatiku ketika melihat segala yang buruk secara jasmani. Ayo doa. Dan kalau boleh saya tambahkan, jangan hanya berdoa, tapi ada action yang kita bisa lakukan. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan menerangi mata rohani kita. Ya, kita bisa melihat ada hal-hal rohani yang besar dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa melihat ada perkara-perkara ilahi yang besar di balik setiap persoalan yang ada dari mana? Karena kita tahu firman Tuhan. Makanya Daud berkata, firman-Mu membuat mataku bercahaya. Ya, firman-Mu membuat mataku bercahaya. Artinya bisa melihat, menembus fakta-fakta jasmani yang ada. Jadi saudara, kita nggak bisa excuse ya. Kita nggak bisa doa supaya hidup nggak ada masalah. Udah kadung lah. Ya, dunia ini sudah kadung rusak. Dunia ini sudah kadung yang harus begini. Jadi percuma doa supaya masalah nggak ada. Percuma. Itu hanya buang waktu dan energi. Nanti kesel sendiri. Karena masalah akan tetap ada. Mari kita ganti, kita siasati. Doanya begini, Tuhan masalah boleh ada. Tapi buka mataku. Celikkan manusia batiniahku. Supaya aku bisa melihat ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah itu. Supaya aku tidak menyerah dan kehilangan segala yang positif dalam batinku, yaitu damai sejahteraku nggak perlu hilang, sukacitaku nggak perlu hilang, sekalipun sedang berhadapan dengan segala yang tampaknya buruk di depan mata kita. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Daud nggak takut, karena meskipun matanya melihat Goliat yang besar, tapi mata rohaninya melihat Allah yang lebih besar dari Goliat. Sementara Saul ketakutan, karena Saul hanya melihat Goliat dengan mata jasmaninya. Saul tidak punya kesadaran akan penyertaan Tuhan. Daud sadar Goliat besar, tapi Daud juga sadar Allahnya lebih besar dari Goliat. 12 pengintai diutus Musa. 10 pengintai memberi laporan berdasarkan apa yang mata jasmani mereka lihat. Lalu laporannya bilang begini, memang tanahnya baik, memang tanahnya subur, tapi penduduknya terlalu besar untuk kita hadapi. Itu memang fakta pertama yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, memang melaporkan apa yang mata jasmani mereka lihat, tapi mereka juga laporkan apa yang mata rohani mereka lihat. Mereka sadar bangsa yang ada di tanah perjanjian memang besar-besar. Tapi mereka sadar juga tanah itu sudah Tuhan janjikan untuk mereka. Jadi mereka berkata, kita pasti bisa merebut tanah itu. Karena Tuhan sudah menjanjikannya buat kita. Jadi lihat saudaraku, ada yang pesimis, ada yang optimis. Bukan karena keadaan berbeda, bukan karena masalahnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tidak. Optimis atau pesimis tergantung dari cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Sukacita atau tawar hati bukan karena persoalan, oh kamu masalahmu lebih ringan, enak, makanya sukacita. Enggak. Ya, ada orang yang tetap bersukacita, ada orang yang sudah kehilangan sukacita. Semuanya tergantung dari bagaimana cara pandang kita melihat kehidupan ini. Kalau kita hanya lihat hidup ini hanya secara jasmani, kita akan banyak kecewa. Jadi mari latih mata rohani kita. Baca firman Tuhan,
kenali janji-janji Tuhan, kenali perkara-perkara ilahi yang Tuhan sanggup buat dalam hidup kita. Sehingga itu kita sadari, ya, itu menjadi kesadaran kita dalam menghadapi setiap keadaan dan kesulitan yang ada. Ibrani pasal 11. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Lewat ayat ini, ya, saudara lihat, perkara-perkara ilahi itu lebih dahsyat daripada yang jasmani. Makanya rugi kalau kita nggak bisa lihat perkara-perkara rohani. Rugi kalau kita nggak bisa menyadari perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihat ayat ini, Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, yaitu yang kelihatan, alam fisik, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan itu muncul dari yang tidak kelihatan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya apa yang terlihat justru ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Makanya rugi kalau kita tidak punya kesadaran terhadap hal-hal rohani yang tidak terlihat. Sebab justru itulah yang akan menentukan apa yang akan terjadi yang kelihatan di depan mata kita. Ya, jadi atasi darurat ini ya, darurat kesadaran. Kita hanya sadar, oh masalahku berat, waduh nggak ada jalan keluar, wah dia orang yang susah untuk dirubah dan sebagainya. Mari mulai sadari, Tuhan mampu mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah orang itu. Tuhan sanggup membuka jalan, sadari itu. Ya, supaya kita bisa hadapi kehidupan kita dengan lebih baik. Ya, kita nggak lagi jadi korban dari segala situasi yang ada. Mari, Efesus pasal yang pertama. Saya akan tutup. Efesus pasal yang pertama, ayat 18. Kalau dulu Elisa berdoa untuk bujangnya dan Tuhan jawab. Makanya berdasarkan itulah Paulus yakin, ya, Tuhan juga mampu menjawab doa yang sama yang Paulus ingin naikkan untuk jemaat di Efesus dan untuk kita semua orang-orang kudus di akhir zaman. Dia doa yang sama seperti Elisa, dikatakan demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Berarti kenyataannya banyak orang belum ngerti. Makanya Paulus berdoa karena Paulus lihat masih banyak orang Kristen belum mengerti, belum sadar. Ngerti apa? Sadar apa? Yaitu sadar akan pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sehingga Paulus harus berdoa karena masih banyak orang belum bisa menyadari betapa hebatnya pengharapan yang kita punya di dalam panggilannya. Terus, ya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara, bukan lagi saatnya kita mengeluh tentang keadaan. Ya, bukan lagi kita saatnya buang-buang energi mengeluh dengan apa yang semua yang kita lihat. Selama kita punya mata rohani yang baik, kita tidak akan terganggu dengan semua yang buruk yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi ya. Di Afrika ada sejenis ya rusa liar, wild antelope. Yang unik, jenis ini itu punya lompatan bisa sejauh 9 meter horizontalnya. Jadi dia bisa melewati sungai-sungai yang kecil sampai sedang. Ya, dia bisa lompat 9 meter jauhnya dan dia bisa lompat 3 meter tingginya. Makanya meskipun rusa ini mudah ditangkap, tetapi setiap kali dikerangkeng dia bisa lompat lagi karena 3 meter dia bisa lompati.
Tapi akhirnya para pemburu menemukan trik. Ketika dia menangkap rusa itu, maka cukup dibangun kandang, kerangkeng, ya, dari kayu solid. Artinya kayu yang tidak tembus pandang, kayu solid. Kayunya nggak perlu tingginya lebih dari 3 meter supaya dia nggak bisa loncat, nggak perlu, repot. Cukup kayu yang di atas badannya dia. Dia punya tinggi badan kira-kira 1 meter. Jadi kayunya 1,5 meter aja. Lalu dikurung di situ. Dan ketika dikurung seperti itu, dengan pagar kayu yang solid, yang tidak tembus pandang, si rusa ini diam. Tidak ada usaha untuk keluar. Padahal kalau dia mau loncat bisa. Dia bisa 3 meter kok. Kayunya hanya 1,5 meter tingginya. Kenapa? Karena para pemburu sudah tahu. Rusa ini tidak berani loncat karena dia tidak bisa melihat di balik kayu ada apa. Jadi dia ragu mau loncat. Dia bisa loncat tapi dia nggak mau. Karena matanya terhalang kayu solid itu. Dari pengalaman sebelumnya para pemburu belajar, waktu rusa ini dikerangkeng dengan pagar kawat yang transparan, kawat yang tembus pandang, ya, itu rusanya langsung loncat. Karena dia tahu waktu dia loncat di balik pagar itu adalah tanah yang aman untuk dia mendarat. Makanya dia berani loncat. Nah, sekarang dengan kayu solid, dikandangin dengan kayu solid yang cuma 1,5 meter, itu membuat rusa diam, pasif. Dia nggak mau loncat, sekalipun dia bisa. Karena matanya tidak bisa melihat di balik kayu ada apa. Dia takut. Kalau dia loncat nanti di baliknya ada jurang misalnya. Mungkin cara pikirnya seperti itu. Ya, jadi akhirnya kemampuannya yang hebat tidak bisa dia gunakan hanya karena dia terbatas cara pandangnya. Pandangannya hanya mentok pada kayu, kandang dia. Nah saudaraku, itulah yang iblis ingin lakukan juga. Dia tahu kita punya Roh Kudus yang bisa membuat kita lompat, ya, menerobos, melewati semuanya, dia tahu. Tapi ingin tipu kita dengan cara dia ingin mengaburkan kesadaran kita. Makanya ya iblis senang kalau kita hanya sadar dengan tembok-tembok kita. Iblis senang kalau kita penglihatan kita hanya sebatas persoalan kita. Kita nggak bisa lihat di balik persoalan di mana Tuhan sudah siapkan sesuatu di sana. Makanya jangan mau dilumpuhkan oleh iblis. Kita terus menyadari bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah menyediakan kita kemuliaan kekal. Sehingga ini alasan untuk kita tidak tawar hati. Mari siapkan diri kita. Saya langsung undang hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk boleh segera maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan. Kami datang Bapa membawa seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam Engkaulah seluruh masa depan kami. Dan kami tidak akan pernah menyerah. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari katakan bersama-sama,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hari ini engkau datanglah kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sebagai tanda percaya. Masa depan sungguh ada, dan itu ada di dalam tangan Tuhan. Semua kita punya masa depan di dalam Dia. Jangan biarkan engkau terpuruk, jangan biarkan engkau lemah. Bangkitlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah pemilik hidup kita dan yang merancang masa depan atas kehidupan kita. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita datang kepada Yesus. Bawa seluruh kehidupanmu hanya kepada Dia. Percayalah bahwa Dialah pemilik kehidupan. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi hanya oleh kekuatan daripada Tuhan. Mari bawa hatimu, angkat kedua tanganmu, sampaikan isi hatimu kepada Yesus. Sampaikan seluruh harapanmu hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami hanya kepada-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami hanya berharap dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa seluruh kehidupanmu kepada Yesus. Dialah pemilik kehidupan kita. Percayalah, tidak ada di antara kita, saudaraku, yang tidak punya masa depan. Tapi semua kita punya masa depan. Masa depan sungguh ada, dan harapan kita tidak hilang di dalam Tuhan.
Allah merencanakan dan merancang sesuatu yang besar pada kita. Asal kita melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Asal kita tetap berjalan dalam waktunya Tuhan. Asal kita percaya rencananya yang terindah bagi kita. Mari bergerak dan memulailah dari sekarang. Taatlah kepada semua firman-Nya dan bersedia relakanlah diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, kami berindu Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Ubahkan dan pulihkan kami, bangkitkan harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, setiap kami punya semangat yang baru ya Tuhan. Setiap kami punya harapan yang baru dalam Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah. Kami tidak berputus asa. Sebab kami taruh harapan kami hanya kepadamu. Kami taruh harapan kami hanya kepadamu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita berserah. Tanda kita berharap kepada Dia. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Kita punya harapan yang pasti dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pegang setiap firman-Mu, setiap janji-Mu. Setiap kami punya masa depan dan punya harapan yang pasti dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nanti persembahan kita saudaraku diantar ke depan dengan tertib, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, persepuluhan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, bahkan buat firman-Mu, bahkan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memberi yang terbaik bagi Allah kita. Bersama kita katakan, amin. Persembahan dijalankan. Mari kita mendengarkan warta sepekan edisi minggu ini. Ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan juga saudaraku, ada jadwal bahkan jam-jam yang lain. Bagi saudara yang rindu ingin bersekutu bersama dengan Tuhan setiap hari Minggunya, mari saudaraku daftarkan diri Anda kepada para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Supaya saudaraku kita semuanya terdata dan tempat duduk kita disiapkan oleh para pelayan Tuhan.
Sekali lagi saudaraku, ibadah raya kita adakan setiap hari minggunya dan ada beberapa sesi saudara harus mendaftar kepada setiap para pelayan Tuhan. Menara doa atau mesbah doa kita adakan setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Malaysia. Sekali lagi saudaraku, menara doa atau mesbah doa kita adakan setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Malaysia. Mari saudaraku bergabung di dalam doa ini, kita akan live lewat Zoom. Saudaraku, bagi pelayan bahkan jemaat Tuhan, mari bergabung bersama-sama dengan kita. Warta yang berikutnya saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah terbeban dan sudah memberkati pelayanan Tuhan dan sampai hari ini bisa berjalan semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah apa yang saudara tabur, semuanya Tuhan perhitungkan. Saudara percaya amin? Haleluya. Dan juga saudaraku, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, karena panjang umur dan damai sejahtera akan diberikannya kepadamu. Amin saudaraku. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan mingguan. Kita percaya saudaraku, apa yang saudara tabur di rumah Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan bagi saudara yang belum memberikan persembahan, bahkan ucapan syukur, bahkan persepuluhan, kami tetap menantikan keterbukaan hati saudara. Dan juga saudaraku, boleh mentransfer ke nomor rekening yang telah diterterakan di layar saudara. Kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tadakan kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terima dan bawalah berkat. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all.